Pemirsa masih di IDX Resistance Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi ada nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada DKFT, direkomendasikan buy, supportnya adalah di 670, resisten hingga ke 800. Dari konsumer ada INDF, juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.750, resisten hingga ke 8.500. ERA buy on breakout, supportnya di 384, resisten hingga ke 460. Sementara BBCA dari perbankan Pickup sebelumnya juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.475 dan resisten hingga ke 8.100. Dan tadi juga disampaikan hanya untuk investasi tapi bukan untuk trading. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi. DKFT, INF, ERA dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Hari. Kita langsung saja ke DKFT ini. Saya akan coba update. Posisi penutupan menguat di 4,83% di level Rp760 per sahamnya. Pertimbangan Pak, terutama dari sisi teknikal, DKFT masuk ke dalam salah satu saham yang direkomendasikan. Ya, DKFT ini jelas banget merupakan technical trading buy. Kenapa demikian? Karena secara teknikal DKFT ini sudah berhasil menembus resisten breakout, ya, breakout resisten di 740. Nah, dengan demikian di sistem trading yang kami pakai, Timo Quantitative Trading System, itu langsung menunjukkan adanya sinyal breakout top box. Nah, dengan demikian maka ini adalah technical trading breakout. Ya, dia breakout resistance. Kalau dia breakout resistance maka berarti dia menuju ke resistance berikutnya, dan itu masih jauh Pak De. Ya, resistance berikutnya itu adalah di 900 ya. Nah, jadi 900 itu ada di sini. Masih jauh kan, jadi peluangnya gede banget ya. Jadi ininya ruang untuk area ke resisten berikutnya itu masih jauh. Sementara supportnya itu ada di 670. Nah, dengan support di 670, sementara targetnya itu masih jauh ya, 900-an, kita ambil targetnya di 885, kita take profit. Maka ini membuat berarti kan potensinya untuk reward itu jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko apabila dia turun menembus support. Nah, dengan demikian tercapailah risk reward ratio yang menarik. Jadi risikonya kecil tapi potential rewardnya jauh lebih gede daripada risiko yang kemungkinan terjadi. Karena itu sampil masuk di sampil jadinya gitu ya. Resisten tadi di 800 Pak. Sebelum ke 900 ada level 880 nih yang pernah disentuh sebelumnya. Ya. 885 ya. Oke. Tepatnya ya. Nah, jadi 885 kurang lebih di situ ya. Nah, ini adalah jadi target profitnya kita. Baik. Itu dasarnya kenapa kita gunakan 885 sebagai TP ya, sebagai target profit, bukan di 900. Tapi kalau kita lihat di sini kan major resistennya ada di 900 sebetulnya. Baik, dari DKFT kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada INDF Pak dari consumer 7875. Penutupan hari ini menguat di 1,29%. Buy di level berapa? Ya, Indofood ini menarik. Kenapa? Karena dia juga sama statusnya sudah semenjak kapan ya? 19 September itu sudah berhasil breakout resisten di 7750. Nah, dan sampai sekarang dia tetap bertahan di atas 7750. Nah, kalau dia bertahan di 7750 maka berarti ini membuktikan bahwa resisten ini sekarang sudah berubah menjadi support baru. Jadi kalau ditanya supportnya di mana sekarang, ya di 7750 ini. Ya, itu adalah resisten yang sudah berhasil di breakout oleh INDF.
Nah, dengan demikian, berhubung dia masih belum terlalu jauh dari supportnya, maka ini masuk ke sampil yang kedua di 7825, 7925 tadi sempat, ini masih tetap buy dengan target 8250. Resistance-nya ada di 8500. Nah, kenapa kita ngambilnya di 8250 sementara resistance 8500? Ya, itulah dia, jadi supaya memperbesar peluang kita untuk take profit. Baik, saham pilihan yang ketiga Pak dari retail ada ERA. Hari ini 454 ditutup menguat di 2,25%. Tadi Anda rekomendasikan untuk ERA adalah buy on breakout ini. Di level berapa itu Pak? Betul. Saya tadinya optimis karena di sini ada dia sideways sudah cukup lama, mulai dari bulan Agustus. Selama sebulanan ya, berarti dia udah sideways, habis turun terus sideways. Nah, ini adalah pola yang menarik kalau kita trading. Jadi dia turun begini, terus kemudian dia nggak mampu turun lagi kan. Nah, yang terjadi adalah dia di trading range sempit kayak begini. Nah, kalau dia masuk di trading range sempit kayak begini, kita nunggu breakout-nya aja. Yeah. Nah, tadinya saya pikir dia berhasil breakout di sini di 460. Nah, tapi ternyata menjelang penutupan dia balik turun lagi di bawah resistance 460 itu. Nah, berarti kita mesti bersabar dulu. Karena itu saya kasih catatan di sampil yang ketiga, ini adalah buy on breakout. Oke. Jadi harus dipastikan bahwa 460 ini benar-benar di break. Ya, kalau dia udah di break baru oke. Baik, terakhir Pak, BBCA tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Review singkat saja untuk BBCA. Nah, BBCA, oke, mari kita lihat ya. BBCA ini saya akan pakai indikator saya yang lain, dan ini bukan indikator teknikal tapi fundamental. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan price to book value 3,6 ini menunjukkan bahwa BBCA ini sudah masuk ke area yang under value. Contohnya adalah di bulan April 2025 itu juga sempat di kisaran itu ya. Nah, apa yang terjadi sesudah itu BBCA rebound, dia secara valuasinya dia meninggalkan area under value-nya, dan ekspektasi saya juga begitu. Ketika dia sudah sangat under value kayak begini, maka sooner or later dia akan meninggalkan area under value-nya ini. Dasarnya adalah kenapa begitu? Ini there is nothing wrong with BBCA ya. BBCA ini tidak ada yang masalah, ya, tidak ada masalahnya apa-apa kecuali sentimen. Dan sentimen, sebagaimana saya katakan, sentimen itu apa? Ya cuman emosi sesaatnya. Iya, sentimen sesaat ya Pak. Dan secara keseluruhan BBCA masih cukup oke. Baik, 4 saham pilihan. Solid banget kinerja kinerja keuangannya itu solid banget Pak Dev ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak, DKFT, INDF, ERA, kemudian BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak, hari kita masih punya satu segmen lagi. Saya akan coba sampaikan dulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Hari untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Dan pemirsa, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis di 0,02%, masih bertahan di 8.100-an, tepatnya di penutupan 8.126.558. Indeks harga saham gabungan berfluktuasi, intraday tertinggi sepanjang masa tadi sempat disentuh di 8.169. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,20%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,28%, LQ45 melemah di 0,22%.
Korotasi pergerakan sektoral, industri memimpin penguatan di 4,36%, barang baku juga menguat di 1,20%, infrastruktur melemah di 1,62%, dan teknologi melemah di 0,93%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top genos pemirsa, ada Bumi, BRPT, PTRO, dan BRMS, di mana Bumi dan BRPT, PTRO transaksi hingga di atas 2 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan, ada CDIA, Antam, Brand MDKA, CDIA juga transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. Ya, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan jangan kemana-mana, masih cukup banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kami akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak, hari kita lanjutkan kembali. 2 orang menanyakan saham AMRT, Pak. Hari ini melemah di 1% di 1.905. Pertanyaan pertama baru ingin masuk dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta, kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi cukup mepet di 1.900-an. Support dan resistennya. Support ada di 1870. Resisten ada di 2010. 1.900 masih bisa di hold, Pak? 1.900 ya silakan. Tapi sebenarnya ini kalau di sistem kami ini sudah sell sebetulnya, Pak Dev. Oke, baik. Nah, dan tidak ada sinyal buy. Nah, supportnya ada di situ 1.900 yang tadi saya bilang, dan resisten terdekatnya ada di 2010 ini tadi. Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham Cuan, Pak. Sudah ambil posisi di 1.525. Pertanyaannya, kapan Cuan akan bangkit? Kapan Cuan akan bangkit? Ketika Cuan berhasil menembus resisten di 2010, paling enggak, at least itu minimal dia harus tembus 2010 ini dulu. Dan tantangan berikutnya adalah 2160. Dia harus berhasil melampaui Cuan ya ini ya, bukan AMRT. Sebentar, Pak, Cuan, saya Pak. salah. Cuan. Oke, kita pindah ke saham yang lainnya. Nah, Cuan. Oke, Cuan saat ini resisten terdekatnya ada di 1.700. Dan 1.700 ini harus dijebol dulu. Ya, jadi kalau nanya kapan dia akan lanjut bullish kembali seperti yang sebelumnya, maka 1.700 ini tantangannya. Dia harus break resisten itu. Oke, selanjutnya menanyakan Antam, Pak. Ada Ibu Kristina di Lampung. Mohon reviewnya. Kemudian Antam juga ditanyakan. Saya akan coba cek kembali ini. Tadi juga Antam ada 2 pertanyaan. Ya, silakan dilanjutkan dulu, Pak. Oke, Antam ini ada sinyal profit taking, Pak. Jadi sell sebetulnya. Dan resistennya itu ada di 3930. Baik. Nah, 3930 dan dia saat ini sinyalnya sell. Oke. Bapak Rifai dari Cangkring, Pak, Rembang, ambil posisi di 3.400. Profitnya sudah menipis ini. Masih bisa di hold? Antam. Ya. Nah, kalau Antam supportnya ada di 3.400 memang. Oke, baik. Nah, jadi kalau di hold konsekuensinya begitu dia break 3.400 itu mesti sell. Baik. Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan Brand, ambil posisi di 8.400, masih profit, hari ini penutupan di 8875. Untuk mengamankan posisi, support berapa yang bisa diperhatikan? Iya. Ini take profit juga. Kenapa? Karena Brand gagal menembus 9.200. Tadi pagi itu sempat nembus 9.200, itu ada harapan bahwa Brand akan lari ke resisten berikutnya di 9850. Namun ternyata sesi kedua dia balik turun di bawah 9.200, dan dengan demikian maka ini exit, ini adalah sinyal exit karena berarti di 9.200 tuh dia punya resisten itu di respect oleh saham ini. Ya, dia nggak berhasil nembus, dia balik turun. Baik, Bapak Frans bertanya, saham CBDK, Pak, ambil posisi di CBDK cukup tinggi di 10.820. Kemudian CBDK masih bisa buy di harga sekarang tidak?
mau nambah muatan katanya, Bisa. Pak. Bisa. Ya, jadi tadi ketika dia breakout resisten di 6.200 ini ada sinyal buy di CBDK. Nah, resisten berikutnya itu yang jadi tantangan dia itu adalah 7150. Baik, penutupan hari ini di 6.650 menguat di 8,13% dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, BNLI, BBKP, MAS, dan juga ada Telkom, dan kami mohon maaf. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Dev ya. Baik, Thank you. terima kasih. Sukses selalu untuk Ya. ADX Channel.